Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Suwardi Aritonang and Partners. Kali ini kita mau bahas terkait eksekusi yang di Serpong ya, yang pernah tertunda dan waktu itu sempat viral karena yang mana waktu itu saya terjadi perdebatan dengan Bapak Kapolres ya, yang pada saat itu Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Sarli Solu SIK ya. Eh, nah, tapi sebelumnya saya ingin mengulas eh, eksekusi di Serpong itu, tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan gitu ya. Nah, jadi eksekusi ini sebenarnya kan didasari atas eh, permohonan eksekusi terhadap risalah lelang ya, yang mana pemenangnya adalah klien kami gitu ya. Jadi risalah lelang ini eh, itu objek hak tanggungan ya, yang sebelumnya terikat dengan hak tanggungan sebagai agunan di bank oleh debitur. Nah, namun karena mengalami kemacetan, sehingga ya mau tidak mau pihak bank melakukan atau pihak leasing atau pihak lembaga eh, apa eh, finance melakukan lelang. Nah, itu sebenarnya ketentuannya. Jadi sebetulnya itu diatur di dalam Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan gitu ya. Ya, itu terikat dengan hak tanggungan. Dan setelah klien kami membeli lelang ini, klien kami sebenarnya sudah melakukan, dan kami setelah ditunjuk sebagai sebagai kuasa hukumnya sudah melakukan upaya-upaya negosiasi gitu ya. Bahkan kami sudah datangi debitur ini, namun juga tidak ada titik temu gitu ya, sehingga kami melakukan upaya upaya eksekusi melalui pengadilan. Karena sebagaimana ketentuan, kalau memang tidak ada secara secara mediasi, maka dilakukan melalui upaya paksa kan gitu ya. Nah, itu kami lakukan, sudah tahapannya sudah panjang, mulai dari unmanning, eh, ya dilakukan teguran oleh ketua pengadilan, itu kan dipanggil ke pengadilan, namun juga tidak dipenuhi oleh debitur ini kan gitu ya. Sudah melakukan penyitaan gitu ya. Nah, itu sudah disita, sudah didaftarkan di BPN gitu ya. Dan sudah kami ajukan permohonan eksekusi, dan selanjutnya sudah dikeluarkan penetapan gitu ya. Nah, tahapannya itu sebetulnya sudah sangat lumayan lama lah. Waktunya kami hitung sudah, bahkan sudah lebih setahun sebetulnya ya, proses-proses yang kami tempuh. Nah, sebenarnya kalau memang ada niatan dari debitur ini juga kan sudah sudah cukup lama waktunya gitu ya. Nah, ya tapi kan tidak ada niat dari debitur ini untuk mengosongkan, sehingga eksekusi terpaksa kami lakukan. Dan pada saat itu sudah dilakukan rapat koordinasi rakor. Ya memang pada rakor kedua itu ada isu bahwa termohon ini mengalami COVID gitu ya, bahwa debitur ini mengalami COVID. Nah, sehingga kami diputuskanlah pada saat rapat itu, penanganannya harus selalu melalui prokes gitu ya, harus ada pihak medis dan tim APD gitu ya, dan bahkan ambulan, dan juga mencari tempat isoman gitu ya. Nah, pada saat itu juga sudah kami siapkan itu, dan Pak Lurah di sana juga sudah oke untuk itu, untuk tempat isoman gitu ya, pihak Pemkot Tangerang Selatan gitu ya. Nah, sehingga sudah siap, maka dilaksanakanlah waktu itu pada tanggal 9 Maret 2022. Jadi sudah 10 bulan lalu eksekusi ini ya. Nah, dibacakan penetapan. Nah, terus mulai diminta supaya termohon ini untuk dilakukan swab, namun termohon ini tidak mau keluar dari kamar. Jadi yang sempat diperiksa itu hanya anaknya dan pembantu gitu ya. Nah, jadi si termohon tidak mau keluar dari kamar, sehingga
pihak jurusita waktu itu sempat diskusi dengan Bapak Ketua Pengadilan, dan ya karena memang tidak ada niat untuk swab, ya kami kan agak sedikit curiga benar COVID enggak nih kan gitu. Nah akhirnya dilaksanakan, dan pihak kuli mengangkut barang, tiba-tiba ada perlawanan, ada menghadang dari warga, keberatan. Ini kan dalam COVID, sedang COVID, kenapa dipaksakan? Nah sehingga ya perdebatan lah terjadi ya. Tapi saya kira sih kalau eksekusi memang itu masih hal-hal yang wajar, karena kami juga sering melakukan eksekusi, ketegangan-ketegangan, kericuan seperti itu masih, saya kira bahkan belum ada apa-apa dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya kami alami gitu ya. Nah, jadi ya karena terjadi ketegangan itu, tiba-tiba datang Bapak Kapolres ke lokasi, terjadi pada diam gitu ya. Nah, saya lihat loh ada Bapak Kapolres gitu. Nah, jadi saya coba komunikasi, saya datang. Jadi bukan seperti yang di pemberitaan di media itu langsung berdebat ini gitu ya. Enggak, waktu itu saya coba bicara secara terus terang, secara menjelaskan ya proses itu, dan ini termohon tadi pagi tidak mau diperiksa Pak, sehingga mau tidak mau ya secara prokes juga sudah dilaksanakan, ya mau tidak mau dilaksanakan eksekusi ini Pak. Nah tapi pada waktu itu Bapak Kapolres bilang kan, ini manusia, kalau keluargamu digituin bagaimana? Jadi berikan dulu kesempatan kepada termohon ini berada di situ. Itu yang menurut saya juga tersinggung bahasa itu. Ini keluargamu loh, ini kan yang melaksanakan eksekusi juga pengadilan. Ini kan sudah sesuai ketentuan hukum gitu loh. Kenapa kok saya sepertinya jadi personal yang jadi lah, yang melaksanakan eksekusi ini juga pengadilan gitu loh. Jadi jangan, saya kira malah bicara soal personal, seolah-olah kami kesannya kan tidak tidak memberikan pengertian gitu. Justru ini sudah 1 tahun lebih loh, ini aset yang dibeli klien kami mau sampai kapan? Yang melaksanakan eksekusi ini kan pengadilan. Nah disitulah saya terus terang agak kurang setuju gitu ya. Saya datang ke sini dengan hati nurani. Nah ada bahasa Bapak Kapolres di situ. Itu coba kalau saya pikir, loh, kalaupun menurut saya, kalaupun harus ditunda, ya jangan Bapak Kapolres dong yang melakukan penekanan seperti itu ke kami. Silakan, itu kan kewenangan ketua pengadilan gitu ya. Nah ini yang menurut kami waktu itu ya sangat-sangat tidak tepat gitu ya, karena pengadilan kan ya pada prinsipnya melaksanakan gitu ya. Jadi sesuai ketentuan hukum, ya dari ketentuan hukum eksekusi ini diaturkan dalam pasal 195 sampai dengan 224 HIR ya, dan juga 206 sampai dengan 258 RBG. Sama sekali tidak ada ketentuan bahwa pihak kepolisian itu bisa intervensi atau, nah kepolisian itu hanya sebatas bantuan pengamanan gitu ya. Nah jadi disitulah saya sepertinya kurang setuju, sangat keberatan. Saya melihat ini kan sudah ya tanda kutip, ini kan bukan wewenangnya gitu kan. Nah makanya saya bilang di video itu, ini wewenang pengadilan, Bapak tidak berwenang. Sehingga saya merasa ya karena sudah dihentikan seperti ini kan, saya juga sangat keberatan. Kami sudah keluarkan juga biaya proses ini kan lumayan inilah ya, untuk kami harus bayar kuli, bayar gudang gitu ya. Nah truk ini gitu ya. Nah ini kan kami biaya juga ya dirugikan kalau harus tertunda gitu. Jadi ini bukan perkara mudah. Nah tapi kan ya karena Bapak Kapolres bilang seperti itu, pengamanan sudah tidak ada dan mundur, dan ya begitu saja akhirnya ya tertunda begitu. Pengadilan waktu itu juga ya tidak melakukan, ya mungkin ya bingung gitu ya. Akhirnya pada waktu itu hanya ditulis saja telah dieksekusi gitu, ditulis di temboknya. Nah ya kami juga, loh apa artinya hanya hanya formalitas ditulis, dibacakan penetapan, yang
dibutuhkan klien kami itu adalah haknya gitu loh. Keadilan itu bisa dirasakan eh, masyarakat ya kalau haknya sudah diberikan gitu. Nah, itu yang saya kira harusnya ya, maka menurut kami ini hanya formalitas saja, nggak ada artinya nih sebuah proses kan gitu ya. Karena kalau kalau ya kami melakukan eksekusi ke pengadilan ya, ya karena memang sudah mentok gitu loh. Kami sudah tidak dapat melakukan eksekusi secara pengosongan secara sukarela kan gitu ya. Nah, jadi itulah pada saat itu bahkan sempat terus terang kami laporkan ke Propam ya, karena ya menurut kami kan itu pelanggaran etik sebagaimana diatur di Perkap 14 tahun 2011 itu kan ya, tentang kode etik kepolisian ya, bahwa eh, ya apa, menurut kami kan ini kan bukan wewenangnya gitu loh. Karena ya ini kan, kalaupun waktu itu perdebatan, oh ya saya bukan menghentikan. Nah, tapi kan bahasa Pak Kapolres, berikan waktu kepada termohon ini ada di situ gitu loh, ya kan? Nah, sehingga ya karena diberikan waktu di situ ya sampai saat ini ya sudah 10 bulan ya tidak keluar juga gitu loh. Ya tidak meninggalkan lokasi juga. Lah terus bagaimana hak klien kami? Ini buktinya bahwa sampai saat ini ya kami, kecurigaan kami dulu COVID ya benar gitu. Kecurigaan kami bukan COVID ya seolah-olah terbukti gitu loh. Jadi ya COVID itu hanya ya sepertinya jadi bukan semata-mata karena COVID makanya berada di sana gitu loh, tapi seolah-olah itu jadi alasan-alasan aja untuk tetap bertahan di sana gitu loh. Jadi kecurigaan kami waktu itu ya terbukti. Itulah makanya saya waktu itu sempat berdebat, karena kalaupun benar COVID ya, saya kira sih harusnya kan lebih tepat, lebih fair, buktikan dong secara otentik, ada hasil swab, ada hasil rapid gitu ya. Jadi pekerjaan ini lebih profesional saya kira kalau dibuktikan secara otentik gitu ya. Nah, itu yang saya waktu itu juga, kalau Pak Kapolres sudah melihat langsung dibuktikan ya barangkali ya kami juga akan mempertimbangkan dan pengadilan juga akan mempertimbangkan saya kira gitu. Nah, ini kan domainnya pengadilan. Nah, disitulah persoalan yang ya menurut kami waktu itu tidak tepat kalau Pak Kapolres sampai berdebat ke saya. Nah, itu saya kira kan ya harusnya bukan ke saya disampaikan gitu loh. Dan COVID ini sudah kita bahas di dalam rakor-rakor sebelumnya gitu loh. Nah, jadi saya kira bukan lagi masalah ini yang jadi persoalan yang kita bahas di situ. Itu kan sudah dibahas pada rakor gitu ya. Nah, itulah waktu itu sehingga ya tertunda begitu saja, dan sampai saat ini ya, tanggal saat ini per tanggal 22 Januari 2023 sekarang ini barang masih dikuasai oleh debitur sendiri. Nah, ini persoalannya. Terus sampai kapan? Di mana kepastian hukumnya? Ini kan sudah melalui ketentuan hukum, sudah eksekusi pengadilan. Lah terus kemana? Ya, nah inilah. Nah, saya dengar sampai Pak Kapolres sudah mutasi kan, sudah dimutasi, bukan lagi di sana. Nah, tapi kan masalah ini ya sampai sekarang bagi kami kan masih ya, klien kami dirugikan, haknya tidak dapat kan gitu, belum bisa diperoleh gitu ya. Nah, inilah memang terakhir ini kami sudah coba bangun komunikasi melalui pengadilan supaya tetap harus dituntaskan. Saya minta ini harus diselesaikan oleh pengadilan karena undang-undang mengatur ini hanya kewenangan pengadilan ya, karena ini kan eksekusi risalah lelang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 4 tahun 1996 itu ya, bahwa ya ini kan setingkat dengan putusan pengadilan karena ini kan gross akta gitu ya, bahwa di sana disebutkan irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini eksekusi risalah lelang yang setingkat dengan putusan pengadilan. Nah, jadi ya itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya semoga saja nanti kalau dalam waktu dekat bisa dilaksanakan ya, bisa. Dan kami minta kepada pihak pengadilan harus menuntaskan supaya ada kepastian hukum terhadap proses ini.
Dan kami juga meminta supaya ya nanti kalaupun dilaksanakan ya kita benar-benar ya sesuai prosedur saja. Ya, itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya bahas ya. Sampai ketemu di video berikutnya.